Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saat ini Lin Tian sudah tidak terlihat seperti sebelumnya, karena armor di kepalanya sudah hilang, dan armor tubuhnya juga telah kembali seperti semula. Tetapi matanya, rambut, dan hawa dingin dari tubuhnya masih ada. Itu menandakan bahwa Lin Tian masih bertarung di melawan kehendaknya sendiri. Dan, boom, mata Lin Tian perlahan-lahan memutih, lalu kembali menjadi hitam, dan rambutnya yang biru juga perlahan-lahan kembali menjadi hitam seperti semula. Di dalam tubuh Lin Tian, Phoenix S telah menyatu dengan jiwa Lin Tian. Dan sekarang, Lin Tian dapat mengendalikan perubahannya dengan aman. Lin Tian menghembuskan nafas pelan, lalu dia tersenyum melihat ke langit. Di langit dia bisa melihat wajah para penduduk desa Suma, dan juga ibu harimaunya. Percayalah, aku tidak akan mengecewakan kalian. Ucap Lin Tian pelan, tapi ada ketegasan di matanya. Dia kemudian berbalik, dan memandang Ling Suer dengan lembut. Melihat senyum lembut Lin Tian, Ling Suer langsung terbang ke pelukan Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian lepas kendali, itu karena dia dilukai oleh Si Tu Hong. Dia merasa terlalu lemah, sampai membuat pria yang dia cintai menjadi khawatir dengan dirinya. Tidak apa-apa, itu sudah tugasku untuk melindungimu, ucap Lin Tian dengan lembut, sambil membalas pelukan Ling Suer. Bayi kecil yang telah melihat Lin Tian tersadar, dia berbalik dan muncul di depan Raja Barat. Bang! Crot! Raja Barat memuntahkan darahnya dengan keras, dan dia terjepit di kaki bayi kecil yang besar. Semua orang yang ada di sana kaget dengan suara keras tersebut, dan mereka hanya melihat bayi kecil menginjak Raja Barat dengan keras. Katakan padaku, kamu menginginkan kematian yang seperti apa, ucap bayi kecil sambil mengeluarkan aura membunuh. Cih, aku adalah Raja Barat, dan penguasa benua Barat. Jika kamu membunuhku, maka benua Barat tidak akan memiliki pelindung lagi, balas Raja Barat yang masih sombong. Leluhur, bisakah kamu melepaskan orang ini? Tanya leluhur suku harimau. Bayi kecil memandang para leluhur dari beberapa suku tersebut, lalu dia melihat mereka dengan tatapan kejamnya, dan tubuh besar bayi kecil membuat mereka gemetar ketakutan. Hanya orang yang baru hidup beberapa juta tahun saja, kamu berani sekali memerintahku. Sungguh hebat, ucap bayi kecil dengan wajah menyeramkannya. Ini juga untuk dunia dewa, ucap leluhur Phoenix. Dia sudah tahu, kalau leluhur pendiri mereka memiliki hubungan dengan pendiri suku harimau. Kamu berani sekali memerintah suamiku, ucap Feng Er yang muncul di depan leluhur Phoenix. Salam leluhur, ucap semua leluhur Phoenix sambil berlutut. Apakah kalian pikir dengan orang seperti dia, itu dapat melindungi dunia dewa? Dia hanyalah parasit kerajaan barat, hanyalah parasit, ucap Lin Long dengan wajah marah. Lalu, Lin Long dengan santai mengangkat tangannya, dan dari tubuh Raja Barat setetes darah terbang ke arah Lin Long. Teknik kutukan darah, ucap Lin Long dengan wajah santai. Tidak, teriak Raja Barat yang mengetahui, teknik macam apa yang dipakai oleh Lin Long. Di kerajaan benua barat yang jauh dari benua timur, di sana banyak anggota kerajaan yang sedang berpesta dengan senang dan bahagia. Itu sudah menjadi kebiasaan dari mereka, bahkan ada beberapa wanita muda yang mereka ambil secara paksa dari kota, untuk memuaskan nafsu mereka sendiri. Banyak dari anggota kerajaan berteriak dengan kesakitan, lalu tubuh mereka pun terbakar hingga tidak tersisa. Tentu saja hal itu terjadi di seluruh kerajaan benua barat, dan semua yang memiliki darah yang sama dengan Raja Barat, mereka pada akhirnya terbakar sampai mati. Bahkan dua leluhur kerajaan benua barat pun juga tidak lepas dari hukuman itu, dan mereka terbakar sampai menjadi abu.
Akibatnya, seluruh kerajaan benua barat menjadi kacau, karena seluruh anggota kerajaan yang memiliki darah yang sama dengan Raja Barat, mereka tiba-tiba saja terbakar dan mati. "Kenapa kamu membunuh mereka?" ucap Raja Barat. "Itu adalah karma untuk kalian. Aku telah melihat dari darahmu, dosa yang kalian lakukan sangatlah besar. Contohnya seperti menyiksa manusia biasa, dan menjadikan para wanita sebagai budak pemuas kalian. Apalagi yang ingin kamu katakan?" balas Lin Long dengan acuh. Kamu, seru Raja Barat. "Berisik," teriak bayi kecil. Dia menginjak tubuh Raja Barat dengan keras, dan itu membuat tubuhnya hancur. "Ah!" Raja Barat berteriak keras karena kesakitan, dan dia sangat ingin mati. Tapi terlihat jelas bahwa, bayi kecil tidak akan membiarkannya mati dengan cepat. "Bayi kecil," ucap Lin Tian sambil melihat bayi kecil dengan wajah lembutnya. Dan ketika dia melihat Lin Tian, bayi kecil menghela nafas. "Cih, mati saja kau," ucap bayi kecil. Bang! Mengaum. Bayi kecil segera menelan tubuh Raja Barat beserta rohnya. Tentu saja itu langsung dilahap oleh kekuatan bayi kecil, lalu bayi kecil menjilat bibirnya yang membuat para ahli kuat di sana berkeringat dingin. Dagingnya kurang enak," ucap bayi kecil. "Sialan, kamu memakannya dengan sekali lahap, dan kamu mengatakannya tidak enak. Padahal, dia adalah seorang dewa tingkat tinggi," ucap para ahli itu. Semua leluhur di sana masih berlutut, dan tidak berani berdiri memandang kelompok bayi kecil. Itu sudah jelas, mereka telah melakukan hal yang salah, karena berani mencegah leluhur mereka sendiri. "Suku harimau dan suku Phoenix, sepertinya aku harus melatih kalian lagi," ucap bayi kecil dengan senyum kejam di wajahnya. "Suku naga juga, kalian benar-benar terlihat sangat lemah," tambah Lin Long. Lin Gui tidak berbicara, tapi sudah jelas dia memandang suku kura-kura hitam dengan tatapan tegas. Sedangkan untuk Feng Er, tentu saja dia akan mematuhi apa yang dikatakan bayi kecil, dalam hal kepentingan suku mereka. "Itu leluhur kami," ucap salah satu keturunannya. "Aku beri kalian waktu 1 bulan. Jika kalian tidak ada perkembangan, maka bersiaplah dilempar ke dalam pagoda api yang paling dasar," ucap bayi kecil. Setelah itu, dia terbang ke arah Lin Tian dan berubah kembali menjadi kucing kecil. Sedangkan para leluhur dari 4 suku binatang suci, mereka semua sudah berkeringat dingin. Terlebih lagi suku Phoenix dan suku harimau, mereka adalah 2 suku yang lebih paham dengan pagoda api yang dimaksud oleh bayi kecil. Aku harus kembali, sampai jumpa," ucap leluhur harimau yang membawa beberapa tetua, dan juga pemimpin yang ikut dengannya. "Aku juga," ucap 3 leluhur lainnya yang juga begitu, dan keempat suku pun telah hilang dari tempat itu, setelah mereka dimarahi oleh bayi kecil dan 3 lainnya. Kakak, bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya bayi kecil. "Kamu berani sekali menanyakan keadaan kakak," ucap Feng Er yang tiba-tiba menarik telinga bayi kecil dari samping Lin Tian. Tidak, ayolah sayangku, apalagi salahku," ucap bayi kecil dengan sedih. Tanpa berpikir lanjang Feng Er langsung memarahinya, karena dia pergi meninggalkan Lin Tian. Dan dia juga tidak menjaga Ling Suer dengan baik. Di saat Lin Tian melihat kelakuan saudaranya itu, dia hanya tersenyum lembut. "An Er, ini ibu nak, apakah kamu membenci ibu?" ucap Ying Huan yang tiba di depan Lin Tian bersama Lin Dong, dan beserta keluarga Lin lainnya. Lin Tian melihat wanita yang sebenarnya adalah ibu kandungnya itu, dan perasaannya terasa campur aduk. Memang benar, meskipun dia telah menerima Ying Huan dan Lin Dong sebagai orang tua kandungnya. Perasaan karena Lin Tian tidak bersama mereka selama ini, itulah yang membuat dia merasa agak sedih. Dia hanya berbalik, dan meminta Ling Suer membawanya kembali ke kerajaan barat. Melihat hal itu,
Ling Suer menjadi agak ragu. Tetapi bayi kecil mengatakan untuk mengikuti apa yang dikatakan Lin Tian. Karena di antara mereka berempat, bayi kecil yang paling mengerti dengan Lin Tian. Jadi, Ling Suer sedikit memberi hormat kepada leluhur bela diri dan Ying Huan Huan. Setelah itu dia terbang dengan burung api, dan kembali ke kerajaan Ling bersama Ling Jun juga. "An-er!" teriak Ying Huan Huan dengan air mata yang sudah membasahi bajunya. Tetapi di saat dia akan mengejar, Lin Long, Lin Gui, dan Feng Er, mereka menghalangi kelompok Lin Dong. Melihat hal itu, Lin Dong sedikit tidak suka dengan hal itu. "Kalian kembali saja dulu, dan jangan ganggu kakakku sekarang. Meskipun dia telah menerima kalian, tapi perasaannya yang masih menganggap kalian meninggalkannya, itu masihlah ada. Jadi setidaknya, kalian harus mengerti," ucap Lin Long dengan nada yang agak lembut. Mendengar hal itu, baik Lin Dong dan yang lainnya merasa sedikit bergetar. Itu memang benar, mereka selama ini sama halnya dengan telah meninggalkan Lin Tian, dan tiba-tiba mereka ingin Lin Tian mengakui mereka sebagai orang tua kandungnya. Tentu saja hatinya masih tidak bisa menerimanya, karena dia telah hidup sendiri tanpa orang tua kandungnya selama ini. Meskipun dia memiliki keluarga angkat, tapi itu bukan berarti hatinya tidak memikirkan mereka. "Saudari, mari kita kembali. Setelah beberapa hari, mari kita coba kunjungi An-er lagi. Mungkin pada saat itu dia sudah tenang," ucap Ling Qingzu. Ying Huan Huan pada awalnya tidak mau, tapi setelah dibujuk oleh keluarga dan beberapa tetua suku es, akhirnya dia ikut kembali ke sekte seni bela diri. Hanya Lin Dong seorang yang terus memandang ke tempat di mana Lin Tian pergi. "Apakah aku gagal menjadi ayah?" ucap Lin Dong dengan sedih. "Tidak saudaraku, aku mengerti dengan sifat anak itu, karena aku sudah pernah berbicara dengannya. Dia hanya masih belum bisa menerima untuk sementara saja. Percaya kalau beberapa hari nanti Lin Tian pasti akan menerima kalian," ucap Kaisar Api. Dia telah berbicara dengan Lin Tian, dan itu sudah jelas kalau pemuda itu adalah seorang yang mencintai keluarganya. Mungkin kali ini dia hanya belum bisa menerima Lin Dong dan Ying Huan Huan, karena dia telah ditinggal oleh mereka selama ini. Lalu Kaisar Api dan Kaisar Chu yakin setelah beberapa saat, Lin Tian pasti akan menerima mereka lagi. "Iya, aku harap juga begitu. Aku akan melakukan apapun agar bisa membuat anakku kembali," ucap Lin Dong. Setelah itu, semua ahli kuat di dunia dewa kembali ke tempat mereka lagi. Tetapi berita tentang Lin Tian telah tersebar ke seluruh dunia dewa, dan itu membuat semua orang kaget dengan berita itu. Ternyata pemuda yang berani berdiri di arena benua timur pada waktu itu, adalah anak dari leluhur bela diri. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, itu adalah kekuatan Lin Tian. Pemuda yang belum berumur 25 tahun itu, ternyata sudah mencapai alam dewa tingkat menengah tahap awal. Bahkan dengan transformasinya, dia dapat bertarung dengan 3 dewa pelindung sekaligus. Betapa kuatnya lemuda itu, seperti yang diharapkan dari anak leluhur bela diri. Seperti itulah yang mereka pikirkan pada saat mendengar berita Lin Tian. Apalagi telah dikabarkan juga bahwa, pendiri suku naga langsung membunuh seluruh keluarga kerajaan barat, dan tidak ada yang bisa menghentikan leluhur naga. Bahkan para leluhur dari suku lain juga telah memohon untuk menyelamatkan Raja Barat, namun itu tidak didengarkan oleh Lin Long. Kali ini, benua barat menjadi sangat kacau akibat kematian dari Raja Barat dan seluruh keluarganya. Tetapi hal itu jelas baik, karena bayi kecil, Lin Long, Lin Gui, dan Feng Er, mereka tidak peduli dengan kekacauan yang terjadi di benua barat. "Saudara kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Lin Gui. Itu bukan berarti ketiganya tidak mengerti apa yang terjadi setelah mereka membunuh Raja Barat dan keluarganya,
tapi itu karena dari tetesan darah yang diambil oleh Linlong dari tubuh Raja Barat, mereka dapat melihat dengan jelas kekejaman Raja Barat selama ini terhadap rakyatnya. Karena hal itulah, Linlong tidak peduli lagi dan langsung membunuh seluruh keluarga kerajaan di benua barat, itu dengan cara menggunakan kutukan darah. Misalkan kalau di setetes darah itu dia melihat Raja Barat dicintai oleh rakyatnya, maka sudah pasti Linlong hanya akan mengurangi hukumannya. Kalian kembalilah dulu ke suku. Masalah kakak, serahkan saja pada bayi kecil, karena dia yang lebih tahu masalah ini, ucap Linlong. Feng Er dan Lin Gui mengangguk, dan mereka tidak mengikuti Lin Tian ke kerajaan Ling. Lin Gui langsung kembali ke suku kura-kura, sedangkan Feng Er kembali untuk menjemput Lin Qi, karena dia masih berlatih di tempat yang dia kunjungi sebelumnya. Linlong masih berdiam di Sekte Kuil Suci, dan melihat ke dalam formasi tersebut. Dia mulai bergerak, dan muncul di depan leluhur atau saudara dari leluhur yang tadi mati oleh Lin Tian. Ini adalah peringatan untuk kalian. Jika kalian melakukan hal yang sama lagi, mama aku sendiri yang akan memusnahkan kalian, ucap Linlong kepada leluhur tua, beserta semua anggota Sekte Kuil Suci. Tenang saja leluhur pendiri, kami tidak akan mengulangi hal ini lagi, kami berjanji, balas leluhur Sekte Kuil Suci. Di belakangnya, Tetua Agung menghela nafas dengan berat. Itu karena, banyak ahli mereka yang telah mati karena perang itu. Baguslah jika kalian mengerti. Jujur saja, aku dan juga pendiri kalian memiliki sedikit pertemanan. Jadi jangan khawatir dengan masalah dengan orang yang akan menyerang sekte kalian, karena aku akan melindungi sekte kalian sampai kekuatan kalian kembali normal, ucap Linlong dengan wajah tenang. Mendengar hal itu, semua orang di Sekte Kuil Suci merasa senang dan juga lega. Bahkan leluhur tua juga bisa menghela nafas lega sekarang, karena Linlong telah berjanji untuk melindungi sekte mereka. Maka itu berarti bahwa, mereka akan tetap aman untuk sementara waktu. Terima kasih leluhur pendiri, ucap seluruh tetua dan murid Sekte Kuil Suci. Jika tidak ada aku, kakak iparku tetap akan meminta kakak pertamaku untuk melindungi kalian. Ucap Linlong sambil memandang Tetua Agung. Tetua Agung yang mendengar perkataan Linlong tahu, apa yang dimaksud olehnya itu adalah Ling Suer. Dia memang beruntung memiliki murid seperti itu, karena hatinya memanglah baik dan juga lembut, meskipun di luarnya dia terlihat sangat dingin. Aku pergi dulu, ucap Linlong. Lalu, Linlong menghilang dari Sekte Kuil Suci, tapi semua murid dan tetua masih berlutut di sana. Tetua Agung, kamu akan menjadi master sekte kita sekarang. Dan soal tetua lainnya, kalian bisa mengurusnya. Setelah sekte kita kembali tenang, cobalah meminta maaf kepada Ling Suer dan Lin Tian, ucap leluhur tua itu dengan wajah serius. Baiklah, balas Tetua Agung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.